Ya, masih di rapat kabinet bayangan. Kalau tadi kan kita udah bahas soal Dewan Media Sosial ya, Pak Wamen, Pak Menteri, Pak Presiden, Wakil Presiden. Nah ini yang juga ada di depan mata adalah adanya RUU penyiaran yang juga bikin deg-degan. Kayaknya bukan cuma saya aja, tapi Pak Presiden dan Wakil Presiden juga deg-degan ya. Iya, dan banyak isu-isu lain juga ya kan, yang juga kritikal. Yang tadi juga yang disampaikan oleh Ferry menarik juga Bang. Gimana Menkominfo dalam hal ini sebagai pemerintah gitu UU yang kritikal, yang sangat sensitif ini merancang komunikasinya sampai ke publik sehingga bisa diterima gitu. Yang mana nih? Misalnya UU penyiaran gitu. Oh, UU penyiaran. RUU penyiaran ini kan DPR satu itu, ya kan? Belum sampai ke Kominfo. Jadi kita belum tahu juga draft yang mana nih yang sedang diperdebatkan. Oh itu bisa banyak draftnya ya? Ya kan ada banyak versinya kan. Versi yang pembahasan pertama, pembahasan kedua. Belum lagi Dewan Pers nanti mau ketemu, ya kan? Segala macam itu ya. Jadi belum. Tapi kalau ada pasal misalnya yang terkait yang diramaikan investigasi ya, liputan investigasi itu dilarang gitu. Saya kira ya itu agak absurd aja gitu. Joko ya sebagai mantan Dewan Pers juga Bang. Iya, wajar. Itu enggak. Pak, itu. Pas Pak Nizar ngomong tidak ada pembugaman, saya 100% percaya. Enggak, kalau itu sih saya against lah ya. Menurut saya tuh masa liputan investigatif enggak boleh, itu harus ada penjelasan ya kenapa. Apa gitu loh. Liputan investigatif yang seperti apa? Kalau liputan investigatif untuk kepentingan publik, saya kira kenapa harus dilarang? Karena itu kan bagian dari prinsip demokrasi. Jadi kita belum tahu lagi apa yang diatur oleh draft itu. Di pasal itu kan kalau nggak salah ada kata-kata eksklusivitas liputan investigasi. Pelarangan eksklusivitas investigasi jurnalisme investigasi eksklusif. Pelarangan eksklusif jurnalisme. Iya, kita belum dapat penjelasannya. Maksudnya penjelasannya itu apakah nggak boleh satu media yang melakukan liputan investigasi harus dilakukan bareng-bareng sama yang lain, atau bagaimana? Ini belum ada penjelasannya. Tapi kalau melarang jurnalisme investigasi, saya kira itu absurd lah. Itu mungkin kita diketawain dunia lah ya, peraturan itu gitu. Jadi tapi secara gambaran besar memang ada inisiasi untuk merevisi undang-undang penyiaran, Bang. Kalau itu kan sudah berlangsung hampir 4 tahun kalau nggak salah di DPR ya, dibicarakan ya. RUU penyiaran ini kan begini, itu kan sudah hampir 20 tahun lah ya, sejak disahkan di tahun 2002 ya. Itu udah banyak teknologi berkembang dalam soal penyiaran, sehingga memang disrupsi terjadi. Terus karakter dari penyiaran juga berubah. Ya memang ada yang harus diadres lah oleh undang-undang itu untuk diperbarui dan rangka bisa mengakomodasi dampak-dampak dari perkembangan industri penyiaran sendiri berikut dengan teknologinya, kan gitu ya. Nah selain juga ada masalah dalam soal penyiaran yang terkait dengan misalnya konten apa segala macam, itu udah jadi bahasan di DPR udah 4 tahunan kalau nggak salah, maju mundur gitu ya. Dan baru kali ini kemudian keluar, dan itu juga belum final itu. Belum final. Kalau final kan pasti mereka akan kirimkan itu ke presiden. Nanti presiden menunjuk kementerian teknis yang membidangi ini dalam soal ini kan Kominfo. Nah, nanti kan kita akan buat anunya lagi, uji pasal-pasal itu, buat DIM-nya gitu ya. Sehingga nanti bisa jadi bahan diskusi dengan DPR. Nah, dalam rangka menyusun itu kita pasti ajak stakeholder dong, ya asosiasi penyiaran, asosiasi televisi dalam soal ini, radio gitu ya, kita ajak bicara. Termasuk juga misalnya kalau ada kaitan dengan penyiaran yang ada di platform, misalnya gitu, ya kan, itu juga jadi isu, dan konten-konten yang dianggap bermasalah yang juga menjadi isu. Tapi saya sendiri belum menerima draft yang official yang dikirimkan gitu. Jadi nggak bisa banyak komentar juga soal ini. Kecuali apa yang sudah diramaikan oleh teman-teman di media ya soal pelarangan jurnalisme investigasi itu. Saya kira mungkin maksudnya
nggak demikian ya. Tapi karena kita belum dapat penjelasannya, jadi saya nggak bisa komentar. Tapi kalau substansinya adalah melarang jurnalisme investigasi, menurut saya itu sih absurd gitu. Untuk itu aturan yang nggak perlu dibuat lah untuk soal itu. Ya, benar. Iya, RUU penyiaran itu kan jadi salah satu concern utama saya belakangan ini ya untuk menyuarakan itu, karena kemarin teman-teman dari Remote TV juga ngontak kita terus minta ayo kita kolaborasi untuk ngomongin soal ini, karena kan ini masih sifatnya RUU nih. Ya. Kalau udah jadi UU, udah jadi PP kan riuh nih urusannya. Untuk itu dirombak atau dibatalkan dan lain sebagainya kan mekanismenya ada gitu. Nah ini selama di RUU berarti ada ruang untuk kita bicara dan berpendapat. Nah dari draft yang kita udah terima, kita kan juga nggak tahu draft ofisialnya gimana gitu. Karena itu juga jadi pertanyaan, rancangan undang-undang itu kenapa dikategorikan dokumen rahasia negara ya? Kan agak lucu sebenarnya, karena kan seharusnya publik juga tahu dong bentuk undang-undang yang mau disahkan itu seperti apa, karena kan itu menyangkut hajat hidup banyak orang. Nah, ketika kita baca apa yang kita terima, ketika kita baca itu banyak hal yang sangat-sangat multitafsir. Misalnya platform digital penyiaran itu nggak dirunutin tuh yang dimaksud platform digital penyiaran itu apa gitu. Apakah ini kurang lebih kayak gitu ya tata bahasa diksinya. Apakah OTT kah, apakah user generate content kah, kita nggak pernah tahu. Terus di pasal 94 itu tertera tulisan kalau konten yang dimasukkan dengan platform siaran digital dan lain sebagainya itu yang memuat unsur audio dan visual atau gambar dan suara. Berarti kan user generate content bisa kena dong, yang sosial media bisa kena dong. Nah, pasal 56 itu profesi tindakan negatif, mencerminkan perilaku negatif profesi ABCD sekalian. Tidak boleh ada unsur A, B, C dan segala macam, yang mana kita tahu kalau di OTT itu bentuknya film, ya kan nggak mungkin ya John Wick-nya, kalau kita nonton film John Wick nih, ya nggak mungkin selesai waktu anjingnya mati, kan nggak mungkin gitu kan. Atau kita nonton, nggak ada lagi film-film action, nggak ada lagi film-film yang emang memuat unsur, ya kita gimana nonton Godfather kan nggak bisa juga kalau emang aturan kayak gitu, kalau penafsiran seperti itu. Jadi sebenarnya ya syukurnya waktu itu karena semuanya bersuara, jadi kita trigger, kita ajak kreator-kreator lain yang punya platform yang lebih gede untuk ngomong, untuk menyikapi hal ini, karena kan ini bisa berdampak ke kita ya. Jadi sejauh ini setahu kita, ini kan DPR masuk masa reses nih. Kemarin jadwal sidangnya itu sekitar tanggal 29 dan ternyata menurut pemberitaan karena gelombang protes jadi diundur dan lain sebagainya. Dan kita harapkan sih nggak disahin ya dengan draft yang udah nyebar itu. Itu nggak disahin. Tapi apakah RUU penyiaran kita perlu diupdate? Ya saya sepakat itu perlu diupdate karena teknologi kan berkembang, keadaan berkembang. Tapi balik lagi, soul update-nya itu seperti apa gitu. Semangat update-nya itu seperti apa. Karena dari 2010 waktu kita lakukan riset itu dari 2010 ini udah jadi barang yang dibicarakan. 2012, 13 masa Pak Tifatul Sembiring. Terus 2016 dibicarain lagi. Nah, tiba-tiba 2020, 2023 nyap, 2024 masuk nih barang kan. Jauh banget udah melangkah nih. Ya, itu yang harus jadi concern, dan semoga ini nggak bisa lah. Semoga ini nggak, apalagi poin jurnalisme investigasi ya, eksklusif. Jadi itu juga jadi satu pasal bermasalah, pasal 56, pasal 94. Definisi dari platform siaran digital juga harusnya di breakdown nih. Apa aja yang jadi scope dan lingkup. Karena kan seharusnya undang-undang jelas ya. Kalau emang tujuannya baik, harusnya jelas dong apa yang diatur. Kalau tujuannya baik. Gitu sih. Paten. Baiklah, sepertinya kita harus mengakhiri rapat ini dulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Ketika nanti sudah mungkin semakin dekat dengan masa-masa pembahasan di DPR gitu, nanti undang lagi Pak Menteri, Pak Wakil buat hadir. Kebalik, ini Pak. Oh iya, Pak Wakil. Ya doain juga nggak apa-apa. Amin. Tapi takutnya menterinya mau. Kalau tapi salah ke atas tuh nggak apa-apa, bro. Ya nggak boleh. Salah ke bawah. Salah ke atas, Syukuri. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi minggu depan.